Syukur dan berterima kasih kepada tim-tim pemusik. Haleluya. Hari ini kami sangat bangga karena kita menyambut Hari Gawai ya, penutupan Hari Gawai. Siapa di sini yang belum lagi menutup gawai, menutup tirai? Apa tirai? Menggulung kita ya. Ada? Belum lagi kan? Tapi kita lakukan di gereja kita sempena menyambut Hari Gawai lah. Dan sebelum ini saya juga ingin bersama-sama dengan gereja Hope Semarang untuk berduka cita atas peninggalan saudari Tera semalam pagi hari ini pukul 12 lebih ya. Pagi hari ini dan dia telah meninggal. Saya pasti dia bersama dengan Yesus, pengadang, kitai semina ba Jesus. Amin. Pengharapan kita selalu ada dalam Yesus kita. So saya pasti bahwa dia sekarang bersama dengan Jesus di tempat yang lebih indah. Seperti firman Tuhan mengatakan, ya, blessed are those who mourn, ya, bersukacita, atau dikatakan di Matius 5, berbahagialah orang yang bersedih hati, tapi Tuhan akan menghiburkan mereka. Amin. Biarlah Tuhan yang menghiburkan kita, walaupun dalam masa ini kita rasa sedih, tapi biarlah Tuhan yang selalu menghiburkan kita. Saya pasti bahwa dia bersama dengan Jesus. Amin. Sekarang dihiburkan di surga bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk keluarga Tera. Dengan tutupkan mata, mari kita berikan perlindungan, tanya Tuhan untuk perlindungan ke atas keluarga mereka. Haleluya. Tuhan, kami ingin serahkan keluarga Tera pada masa ini yang sangat bersuka cita dan juga berduka cita di dalam hati mereka untuk melihat Tera meninggal, tapi dengan pasti Tera bersama dengan Engkau, Tuhan, di tempat yang lebih baik. Kami berdoa agar Engkau, Tuhan, memberi perlindungan, kekuatan kepada keluarga sekarang, bahwa mereka akan melalui masa ini dengan penuh bersemangat juga, karena walaupun keadaan yang begitu berduka cita, tapi mereka masih kekal ada pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Kami pasti bahwa Engkau, Tuhan, akan selalu melimpahkan karunia Engkau, berkat Engkau ke dalam keluarga mereka. Dalam nama Yesus kami katakan amin. Amin. Siapa di sini adalah orang baru? Tadi kita ya datang baru ya, tapi kita adalah orang baru dalam nama Yesus setiap hari. Amin. Oh, tidak pasti. Aku pun tidak pasti ya. Bukan. Kita diperbaharui dalam Yesus setiap hari. Apabila kita bangun dari tempat tidur kita, haruslah kita ingat, Tuhan memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Amin. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Dan apabila kita berada dalam keadaan cancaba, lihatlah pada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan doa kita, cabaran kita dilepaskan begitu. Tapi Tuhan akan bersama dengan tiga. Katakan amin kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu dengan keyakinan. Amin. Inilah perkataan Tuhan. Amin. Dan hari ini kami di sini juga ingin berkesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada orang baru yang baru datang ke gereja kita daripada Ngangang Pino. Itu Ngangang Pino, batasan Indonesia Malaysia ya. Batasan nggak? Bukan. Jauh juga. Jauh juga ya. 8 jam dari Lubuk Antu saya dengar. 8 jam. Bukan, Putus Tibau dekat Lubuk Antu. Ngangang Pino lebih jauh lagi. 8 jam. Oke, dan juga kepada daripada sidang Inggris ada di sini.
Haleluya. Selamat datang dan syukur pada Tuhan dapat menyertai kita semua di sini. Dan juga kepada yang kali pertama atau kali kedua, kali ketiga atau beribu-ribu kali di gereja, selamat datang. Amin. Dan hari ini ya, tanpa buang masa lah. Saya masih buang masa. Oke, tanpa buang masa, mari kita lihat pada firman Tuhan hari ini dengan tajuk mengekalkan tradisi yang baik. Amin. Saya pasti ada yang antara kita bukan daripada bangsa Iban, mungkin seperti saya dan juga brother dari English Church dan juga ada dari Indonesia. Melihat agak unik kan tradisi orang Iban hari ini. Dan bagi kita yang sudah biasa, ini satu tradisi bagi kita untuk merayakan gawai dan juga menutupkan gawai. Dan dengan ada ya seperti Ali ya, Ali boleh berdiri ya dengan pakaian yang cantik ini ya, ada burung burung kenyalang ya, kesian dia kenyalang ya. Dan makan, makan. Oke. Nah inilah satu-satunya antara kostum-kostum bagi orang Iban dan Dayak, nanti Bidayu juga ya, Bidayu ya. Saudari Bridia, mana dia? Komplit. Wah, saya diberitahu ada pertandingan juga ya, siapa Kumang dan Keling akan mendapat hadiah dengan pakaian yang paling cantik. Inilah kontender dia ya. Mana saudari Radal? Ada enggak? Berdiri, silakan berdiri. Ini juga kontender ya, komplit dia cakap. Wow, amin. Dan tradisi ini sebenarnya turun ke temurun ya daripada warisan kita, betul? Bagi saya sebagai orang Cina juga kita mempunyai tradisi. Ya, bagi orang Eropah dan sebagainya ada tradisi. Bagi orang Yahudi juga ada tradisi. Yang penting apa yang Tuhan ingin kita lihat tentang tradisi. Oleh itu tajuk hari ini agak unik, mengekalkan tradisi yang baik. So hari ini kita merayakan penutupan gawai, kita juga belajar melalui firman Tuhan tentang tradisi ya. Kita akan lihat sebentar lagi di 2 Tesalonika. Bolehkah aku tunjukkan 2 Tesalonika ayat 2 juga. Firman Tuhan ayat 13 sampai 15 bab 2. Oke, boleh lihat? Mari kita berdiri dan kita akan baca bersama-sama dan selepas kita baca, kita akan berdoa. Amin. Oke? 1, 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah kerana kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenarannya yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdiri teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara bertulis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu agar Tuhan sediakanlah hati kami untuk menerimakan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman secara efektif Tuhan. Saya juga berdoa untuk keluarga Tera bahwa firman-Mu juga bersama dengan mereka pada saat ini. Dalam nama Yesus kami katakan amin. Silakan duduk, amin. Dalam semua masyarakat dan budaya adalah diutamakan, amin. Tradisi diutamakan kerana inilah merupakan identiti kita. Boleh katakan kepada orang di sebelah kita, identiti kita. Dan khas untuk semua berbangsa Iban di sini. Inilah identiti kamu. So sebagai seorang berbangsa berlainan daripada Iban, saya tidak boleh mengatakan oh ini betul atau salah. Betul? Kerana inilah tradisi yang turun-temurun daripada keluarga kamu, daripada nenek moyang kamu, yang membinakan identiti kamu. Dan oleh itu pada hari ini kita berada di sini
Walaupun kebanyakan kita bangsa Iban ya, ada juga Bidayuh. Saya rasa ini juga berlainan dengan tradisi Anda kan? Adakah Bidayuh selakau? Ya ada. Mengiling apa tuh ya? Ranyai, adakah? Membuat nanti kita akan lihat ya, mengiling ranyai ya. Ini satu yang unik lah untuk bagi saya untuk melihat. Dan saya coba untuk terangkan ya sedikit sebanyak tentang apa yang Yesus lakukan atau Yesus mengatakan tentang tradisi. Karena tradisi ini agak unik untuk semua bangsa. Ya, bagi orang Yahudi. Walaupun pada masa itu Yesus sendiri orang Yahudi, tapi Yesus pernah mengatakan ya tradisi adalah berhak kepada firman Tuhan. Amin. So bukan manusia melakukan tradisi, tapi kita harus melihat pada firman Tuhan juga. Oleh itu pada hari ini dengan firman Tuhan di 2 Tesalonika kita akan lihat bagaimana kita boleh menyambut gawai bersama-sama dengan tradisi yang baik. Oke. Untuk first point ya untuk kita adalah bersyukur dengan nikmat Tuhan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Tesalonika. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan kerana kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Amin. Semua perayaan yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa perayaan itu menuju kepada sesuatu yang baik yang pernah berlaku di dalam kehidupan kita. Betul? Siapa yang merayakan Christmas? Ada kita yang merayakan Christmas. Siapa yang merayakan Tahun Baru Cina? Ada banyak juga. Siapa yang merayai ya? Of course Tahun Baru ya 31 Desember sama 1 Januari. Ada? Semua kan? Semua kan perayaan itu sebenarnya adalah petanda atau penunjuk bahwa semua yang telah berlalu ada satu permulaan yang baru. Seperti perayaan Gawai. Dan pada masa itu intinya, esensinya adalah supaya kita dapat bersyukur kepada Tuhan yang membekalkan segala-galanya. Bukan itu saja, tapi bagi kita orang Kristen, bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita harus bersyukur pada apa yang Yesus lakukan untuk kita. Perayaan itu penting bagi Tuhan juga. Karena perayaan itu menandakan Tuhan, saya sebagai manusia, saya diingatkan betapa baiknya Engkau. Oleh itu, selalu yang kita pada hari Christmas ya, atau hari Easter, ya kita diingatkan betapa besarnya Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Lalu kita dapat katakan, Tuhan, dengan firman-Mu, dengan apa yang telah Yesus lakukan, saya sangat bersyukur. Senangnya kita harus juga bersyukur. Karena Tuhan membenarkan kita dilahirkan pada hari ini. Bukan sebelum kedatangan Yesus. Pada hari ini, di mana firman Tuhan dengan senangnya diberitakan di mana-mana. Di shopping mall kita dengar firman Tuhan melalui Christmas song ya. Di television kita dapat juga mendengar firman Tuhan. Karena dari mendengar firman Tuhan kita tak akan mendapatkan iman. Amin. Mengenal Yesus. Dan oleh kerana itu, bagi kita yang duduk hari ini di gereja ini, kita berkesempatan untuk mengenal Tuhan sebenar kita, Yesus Kristus. Amin. Inilah yang Tuhan benarkan engkau dengan kasih karunia yang luar biasa untuk berada di sini. Untuk mendengar,
untuk mengetahui siapanya Yesus. Tapi adakah kita dengar tentang Yesus itu sudah cukup? Saya ingin kita kenalkan Tuhan kita secara pribadi. Amin. Siapa di sini? Mungkin saudara-saudari dari Indonesia kenal kan Pak Jokowi. Ya, kenal. Tapi adakah Pak Jokowi kenal kita? Jarang kan? Adakah kamu ingin Pak Jokowi kenal Anda? Mau. Kenapa? Karena apabila kita Pak Jokowi kenalkan kita, senang kita bertutur sama dia kalau perlu bantuan, kan? Sama juga Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dan Tuhan sebenarnya kenal kita. Adakah kita berusaha mengenal dia? Itu saja, kan? Kalau kita kenal Tuhan, kita ada free line, ya. Apa free line? Kalau telepon perlu duit, kan? Tapi line kepada Tuhan itu free. Kalau kita kenal Tuhan, adakah kita berdoa kepada Dia? Inilah yang penting untuk kita tahu whether or not we really know God, whether or not we have a personal relationship dengan Tuhan. Adakah kita berdoa? Kenapa katakan begitu? Karena masa saya mencintai dengan istri saya, mencintai, betulkah perkataan itu? Bercinta, sorry lah, saya masih mabuk, mabuk pagi. Bercinta dengan istri saya, kalau tidak telepon, tidak boleh hidup. Betul. Ya, setiap hari, setiap saat, rindu. Inilah, sampai kita harus berkawin lah. Lepas kawin, rindu. Setiap hari tengoklah, sebesar muka ya. Tapi yang penting itu kalau kita mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kerinduan kita setiap hari ada. Amin. Itulah, lihatlah pada kehidupan kita. Adakah kita berdoa? Kenapa kita tidak selalu berdoa? Tanyalah diri kita. Inilah yang kita ingin katakan kepada kita semua. Tuhan telah memberikan segala-segalanya yang baik ke dalam kehidupan kita. Hari ini kamu berada di sini karena kasih karunia Tuhan kita. Amin. Dalam Mazmur ayat 65, bab 65 ayat 10 yang mengatakan, Engkau ya Tuhan mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuat sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka yang, ya demikianlah engkau menyediakannya dalam kehidupan kita semua. Adakah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menyediakan segala-galanya untuk kita? Saya harus sangat-sangat selalu diingatkan bahwa Tuhan sangat mementingkan segala-gala hal di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin rasa kecewa karena manusia, kecewa karena keadaan, mungkin kita rasa kehidupan kita sengsara masa ke semasa karena keadaan yang kita lalui. Tapi tahukah Tuhan masih bersama dengan Anda? Tahukah hati Anda harus selalu menyatakan, Tuhan saya masih dapat bersyukur walaupun dalam keadaan begitu. Karena Engkau telah memberikan apa kepada kita? Keselamatan. Amin. Tuhan lebih penting keselamatan kamu daripada segalanya. Oleh itu Tuhan membenarkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Supaya dalam masa itu kita dapat melihat kepada Tuhan, kepada Dia. Dan mengatakan, oh Tuhan saya memerlukan Engkau dalam masa ini. Inilah yang Tuhan lakukan. Amin. Bersyukur pada Tuhan. Nikmatilah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Oleh itu apabila kita menyambut hari Gawai, jangan lupa semua ini dilakukan oleh Tuhan untuk memperingatkan kebaikan Dia di dalam kehidupan kita. Yang kedua tentang tradisi yang baik adalah kongsi dengan orang lain. Gawai juga mengajar kita supaya kita berkongsi. Saya rasa semua tradisi atau semua perayaan juga begitu kan? Perayaan Cina, siapa di sini suka ambil, suka terima angpau, bukan kongpau, angpau, angpau, ya, terima angpau. Sebenarnya tradisi ini dari negara Cina, sebenarnya dia sedikit sebanyaklah apa latar belakangnya. Orang yang kaya pada masa itu memberi angpau ya kepada orang di tempat tinggal mereka, supaya mereka katakan, oh apa yang aku lakukan dahulu jangan kamu sebut-sebutkan lagi ya. Nah ini angpau ya, ada sedikit banyak tentang rasuah nih, corruption nih ya. Sebenarnya tradisi begitu. Tapi lama-kelamaan dia menjadi satu yang turun-menurun kepada keluarga. Walaupun mereka mungkin tidak berkemampuan, mereka juga ingin memberkati anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Oleh itu mereka juga memberikan angpau. Dan pada hari ini, walaupun kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Cina juga mengamal pemberian angpau. Bukan untuk tujuan seperti tujuan dahulu, ya, tapi tujuan untuk memberkati dan memperingati bahwa kita harus memberi, lebih diberkati daripada memberi daripada menerima. Amin. Oleh itu kita amalkan tradisi ini. Oleh itu, kita harus mempunyai hati untuk berkongsi. Sebagai gawai, di perayaan gawai juga, saya rasa kita pergi rumah atau satu bilik ke satu bilik untuk makan makanan. Walaupun sampai kenyang sangat. Kalau rumah panjang tuh 40 pintu, habislah kamu. Ya, amin. Saya diberitahu, oleh adalah saudara yang mengunjung. Mereka katakan, wah semua lauk tu tradisi, betul. Tapi sampai pintu 20 semua lauk tu sama, ya. Rasa pun sama. Ya, betul. Tapi ada maksudnya. Kita bersama-sama sebagai community, kita memberi. Menyatakan apabila kita masak bersama-sama dan memberi bersama-sama, kita mengatakan, I care for you. Amen. Inilah tradisi sebenarnya yang Tuhan inginkan. Semua manusia bersama-sama berkongsi, menolong satu sama lain. Dan kita tunjukkan pada perayaan yang sangat penting ini, gawai. Oleh itu, tradisi yang baik itu penting bagi kita. Apabila kita mengamalkan dengan tumpukan kepada Tuhan Yesus. So, kita pun boleh lakukan dengan lebih lagi daripada hanya memasak, kita juga boleh memberi dengan lebih lagi, ya. Dengan saya ada mencabar saudara-saudari, kalau kamu berada di rumah panjang, ambil peluang ini untuk kita menjadi orang yang berdoa untuk mereka di rumah panjang. Kita boleh makan bersama-sama. Lepas makan kita katakan, Inai, bolehkah aku berdoa untuk kamu? Bersampi untuk kamu. Kerana saya ingin meminta Tuhan memberkati kamu. Kamu yang memberkati saya. Sekarang saya memberkati kamu dengan doa. Amin. Ambil peluang ini. Supaya dalam doa Tuhan dapat menyentuh hati mereka yang belum percaya. Syukur pada Tuhan, itu hari kami pergi ke Rumah Panjang Lim Sum, ya. Walaupun ada seorang anak yang lumpuh, dilahirkan dia agak okey tapi ada penyakit, ya, mungkin penyakit sawan atau polio menyebabkan dia lumpuh, tak boleh bergerak.
Masa itu kita berdoa. Dan syukur pada Tuhan, kita juga ambil peluang untuk berdoa khas untuk dia. Keesokan hari, mak dia beritahu kepada kami. Malam itu, dia tidur sangat enak sampai tidak berbising. Kalau ya tiap-tiap kali ya dia tidur, dia akan berbising. Susah, sakit. Tapi malam lepas doa, berkat Tuhan melimpah ke dalam kehidupan dia. Amin. Inilah yang kita harus lakukan. Ambil peluang yang ada untuk memberkati. Kerana Tuhan Yesus membina kita supaya kita menjadi apa? Baik Tuhan. Di mana baik Tuhan ada, siapa ada? Tuhan ada di sana. Kamulah baik Tuhan. Katakan orang di sebelah kiri kan kamu. Kamulah baik Tuhan. Tahukah Anda, kalau baik Tuhan itu bergerak, Tuhan berada bersama dengan kamu, hidupmu akan selalu dilimpah dengan berkat Tuhan dan supaya kamu dapat menyalurkan berkat itu kepada mereka yang memerlukan. Amin. Engkaulah baik Tuhan. Oleh itu, saya sangat bersukacita kerana gereja kita berada di sini, berada di Semariang, berada di Dongan. Dan setiap kali gereja kita berada, kita dapat melihatkan berkat Tuhan melimpah kepada jiran-jiran kita. Saya selalu mengatakan, oh ini Viva Hotel di sebelah kita tuh untung betul. Dapat 9 star kalau review dia. Pasal Tuhan bekerja di sini. Berkat dia juga melimpah ke sana. Betul? Dongan tuh. Kamu tahu Dongan gereja kita. Hope English, Hope Kucing Dongan. Kedai itu, Good Time. Good Time tuh. Wah, tak putus-putus kalau pergi sana makan. Sekarang ada Hainan Chicken yang sangat popular. Entah kenapa. Tempat tuh, kalau kita buka kedai kan, kita cari tempat yang sesuai. Depan parking banknya bagus, ada depan jalan dapat orang tengok. Tapi ini kedai dekat belakang. Tapi masih penuh setiap petang. Makan Hainan Chicken dia. Wah, sedap betul. Sampai dia mengajikan seorang pelayan RM2,000. Melayan saja. Inilah hebatnya. Ya, puji Tuhan. Kerana tempat di mana Tuhan ada, berkatnya melimpah. Syukur pada gereja Semariang. Saya selalu katakan, wah, tauke yang rental, rent kedai itu kepada kita, diberkati Tuhan kerana KFC datang. Rent ground floor dia, KFC. Kalau KFC buka sana, tak payah risau lah. 10 tahun, 20 tahun KFC akan tetap di sana. Amin. Kamu adalah berkat Tuhan. Oleh itu, jadikanlah kehidupan kita baik Tuhan. Kuduskan hidup kita. Supaya Tuhan dapat datang dan meninggal dalam kehidupan kita. Supaya berkat Tuhan melimpah kepada mereka yang memerlukannya. Okey, dalam ayat Kisah bab 2 ayat 44 ini yang dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kenapa mereka merasa begitu, bersatu? Mereka merasa kepunyaan mereka dapat dikongsikan kerana mereka telah diberkati Tuhan. Kerana mereka tahu kelimpahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh itu mereka dapat berkongsi bersama-sama dengan satu sama lain. Saudara-saudari, Tuhan selalu memberkati kita. Tapi berkat itu haruslah disalurkan. Kalau tidak, ya kena stuck sana. Kalau stuck sana, apa terjadi? Macam di Israel ada 2 lautan. Satu lautan mati.
Dead Sea, mereka katakan Dead Sea, dan satu lautan Yordan, ya, atau di Galilee, ya, lautan Galilee. Lautan mati itu kenapa dia masam sampai tidak ada ikan di sana? Karena airnya tidak dapat keluar. Air yang mengalir ke sana, stuck sana. Jangan jadikan berkat Tuhan stuck sama kita. Kalau dia stuck, tidak keluar, susah Tuhan untuk melimpah kepada kehidupan kita juga. Betul? Semua dah full, mau lempah, tak dapat. Oleh itu haruslah kita seperti sungai Tasik Galili. Bukakan, dialirkan, kehidupan baru datang. Ikan-ikan dapat berada dalam sungai Tasik itu. Diberkati supaya Anda dapat memberkati. Amin. Oke, ketiga adalah munasabah atau yang kita katakan pembaharuan diri dan iman. Pembaharuan diri dan iman. Tuhan ingin kita selalu diperbaharui dalam kehidupan kita. Bukan yang lama. Oleh itu, Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam semua keadaan. Supaya kita tahu bahwa dalam keadaan tertentu, kita masih dapat diperbaharui. Dalam buku Kolose ayat 3 yang mengatakan begini. Kita diingatkan untuk mengenalkan diri baru yang terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan menurut gambaran penciptanya. Menurut gambaran penciptanya. Standard yang kita harus lihat. Bukan Pastor Daniel, bukan Pastor Dennis. Bukan pengkhotbah bukan hebat. Standard yang kita harus lihat adalah siapa? Yesus. Yesus. Adakah kita diperbaharui seperti Yesus? Itu sahaja. Pembaharuan kita. Lihat kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu. Adakah mereka serupa dengan Yesus? Nah. Adalah sedikit saja. Tak apa. Kita dalam proses. Amin. Semua kita masih dalam proses. Saya bukan seorang yang kudus juga. Tapi saya harus diperbaharui setiap hari. Diingatkan bahwa kehidupan saya hidup untuk Tuhan Yesus. Dan apabila kita mengenal dia dengan lebih. Ya, seperti suami dan istri. Kadang-kadang heran kan kita lihat. Kalau suami istri yang tua. Makin tua makin rupa. Serupa muka dia. Muka mereka. Kenapa ini berlaku? Karena selalu bersama. Betul? Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus, serupalah kita dengan dia. Orang bukan lihat, oh ini perbuatan Daniel. Orang lihat, ini perbuatan Yesus melalui kehidupan dia. Amin. Tuhan ingin ini terjadi supaya kita diperbaharui. Oleh itu, perayaan gawai ini juga merupakan masa yang baik untuk kita merenung perjalanan iman kita. Amin. Betapa adakah kita mempunyai iman yang benar? Dan di sini kita ada letak 9 ya, buah. Adakah sana? Tergantung sana. Nanti kamu akan ketahui apa itu 9 buah Roh Kudus. Kalau iman itu ada di dalam hidup kita, ini hasil dia. Hasil dia. Kalau kita ngomong saja, kita ada iman. Ngomong itu tidak benar. Ngomong saja, ya orang Indonesia ngomong-ngomong saja. Harus ada tindakan, harus ada hasil dalam kehidupan kita. Inilah hasil yang ada. Kasih, kesetiaan, kemurahan, dan sebagainya. Oleh itu, biarlah hasil ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya ingin kita selalu diingati bahwa
Iman itu adalah perhubungan kita dengan Tuhan Yesus. Iman itu bukan di dalam pikiran saja, bukan dalam teologi, tapi dalam hati. Seorang anak percaya pada bapak dia, walaupun bapak dia mengatakan suatu mungkin. Ya, kalau bapak kamu pernah main satu permainan dengan anak kan, suruh anak diri di meja, kamu di belakang dia, suruh dia pelantin ke belakang. Siapa pernah melakukan? Anak tuh ada iman nggak terhadap bapak dia? Ada kepercayaannya. Kalau dia terpelantin ke bawah, bapak dia akan menyambut. Kenapa anak ini melakukannya? Kenapa? Adakah dia percaya dengan perkataan itu sahaja? Bukan. Dia percaya kerana hubungan dengan bapak dia. Betul? Iman kita adalah hubungan sama Tuhan. Bukan teori. Bukan baca firman Tuhan, tapi firman Tuhan melengkapkan kita untuk hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Amin. Oleh itu, mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk penutupan ini, untuk gawai ini, untuk perayaan ini. Dan diingatkan bahawa kita harus memberi segalanya. Syukur pada Tuhan untuk segala kehidupan kita. Dan dapatlah kita berkongsi kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan juga pembaharuan iman di dalam kehidupan kita. Amin. So saya ingin pemusik.